Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan eh, banyak kenikmatan untuk kita semua sehingga hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam kegiatan diskusi lintas asosiasi membahas tentang suksesi penyelenggaraan haji 2024, khususnya haji khusus. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, Alhamdulillah tahun ini haji khusus mendapatkan porsi tambahan 10.000 jamaah ya. Untuk jamaahnya kurang lebih kemarin sesuai surat edaran yang keluar yang berhak lunas, ada lebih dari 9.000 yang berhak lunas untuk penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Tambahannya Bapak Ibu. Jadi jika di total itu ada 27.000 ya. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan jamaahnya di harusnya tahun 2030 kita menjadi maju menjadi 2029 mungkin antriannya, atau yang harusnya berangkat tahun 2025 jadi tiba-tiba masuk pada kuota berhak lunas tahun ini ya, yang harus dilunasi dari tanggal 30 Januari sampai 5 Februari. Dan tentunya bagi teman-teman penyelenggara yang ada jamaahnya tahun ini tentu perlu melakukan mapping ulang ya, mapping ulang bahwa ternyata ada tambahan baru. Tentu ini bisa menjadi peluang maupun tantangan untuk mensukseskan penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Jadi eh, jadi challenge untuk kita semua. Nanti kita akan sama-sama dengarkan ya dari para narasumber yang akan sharing dan berbagi dalam diskusi webinar lintas asosiasi haji dan umroh di Indonesia. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini nanti ada pengantar dulu dari Ustadz Usman Jasad. Nah, beliau dari Forum Sekjen, dari Sekjen Kesturi. Terus nanti ada Pak Firman, ini sudah hadir Ketum Ampuri. Lalu nanti insya Allah ada Pak Firman yang mewakili Himpuh dari Sekjen Himpuh ya. Karena Pak Budi tadi informasinya sedang ada eh, rapat ya untuk user. Terus insya Allah nanti juga kami sedang menghubungi dari Prof. Hilman untuk dari Dirjen PHU-nya secara langsung. Nanti bisa sharing juga kepada kita semua. Nah, baik kita langsung saja mendengarkan dari Pak Usman Jasad. Assalamualaikum Pak Usman, sehat? Boleh suaranya nggak keluar ternyata Pak Ujas. Ustadz, eh, Pak Usman Jasad, suaranya apakah boleh di on kan? Sebentar saya hubungi dulu. eh Suaranya Pak Usman, beliau juga belum mengaktifkan suaranya ya. Nanti kita eh, Oke, baik. ah itu ya. Alhamdulillah. Ustadz Ujas, saya ini Ya, eh monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Ini pakai seragamnya nih gagah sekali ini ya. Sama. harus mengikuti. Oh, monggo Ya, terima berikan pengantar untuk diskusi kita hari ini berkaitan tentang penyelenggaraan haji tahun 2024. Waktu terima dan kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mas Ihsan selaku moderator, yang saya hormati para ketua asosiasi, para sahabat-sahabati, para sekjen, dan segenap partisipan di
webinar pada hari ini. Kita sungguh sangat berbahagia mendengarkan pengantar dari Mas Ihsan tadi dan juga silaturahim kita pada siang hari ini. Haji tahun ini seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya sangat dinamis dan kita menghadapi berbagai problem, berbagai tantangan. Karena terkait dengan haji khusus, kita selalu berhadapan dengan regulasi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, regulasi dari pemerintah kita sendiri, pemerintah Republik Indonesia, sehingga kita berselancar para pelaku bisnis haji dan umroh, para PIHK, bagaimana menghadapi tantangan perubahan-perubahan regulasi baik dari pemerintah kita sendiri maupun dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Paling tidak tahun ini ada 3 hal yang patut mendapatkan perhatian. Pertama adalah tentang sistem user dalam IHADS yang sebelumnya itu adalah kita kenal per PIHK, namun pada tahun ini hanya ada sekitar 11 user yang akan dipakai dalam sistem IHADS karena dipersyaratkan minimal per satu user itu ada 1.500 jamaah, sehingga mengharuskan beberapa PIHK harus melakukan konsorsium, bahkan bukan saja konsorsium antar PIHK tapi konsorsium antar asosiasi. Kemudian yang kedua juga yang dinamikanya hari-hari ini begitu cepat, yaitu sistem pembayaran, di mana keputusan terakhir yang kita dapatkan dari rekening PIHK itu kita masukkan dulu ke rekening penampungan asosiasi atau konsorsium yang ada di Indonesia, kemudian ditransfer ke rekening penampungan KUH di Arab Saudi, kemudian dari situ akan ditransfer lagi ke IBAN user yang akan kita gunakan yang kurang lebih 11 user tersebut. Jadi ada perbedaan dibandingkan dengan tahun kemarin. Begitu juga dengan penamaan dan sistem Armina tahun ini juga mengalami perubahan, yang kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengenal ada maktab 111, 112, 114 dan seterusnya. Sekarang kita lebih mengenal ada maktab zona A, zona B, kemudian ada paket A, paket B, dan paket C terkait dengan areal Majarah Kaps maupun yang ada di Al-Muaisim. Ini semua dinamika yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi. Tentu banyak problem, konsorsium antar PIHK saja kadang-kadang ada problem, apalagi konsorsium antar asosiasi. Kita berkonsorsium kurang lebih 100 jamaah saja, dinamikanya sungguh sangat tinggi, apalagi per satu user itu 1.500 dengan program perjalanan yang berbeda, dengan paket yang berbeda. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk menghadapi pelaksanaan haji tahun ini. Namun blessing in disguise, ada satu hal yang patut kita syukuri, bahwa begitu kompleksnya permasalahan yang kita hadapi membuat antar PIHK dan antar asosiasi saling bekerja sama, saling membuat konsorsium. Diskusinya sangat intensif hari-hari ini, dan saya pribadi optimis, sangat yakin dengan diskusi-diskusi yang telah dilakukan oleh teman-teman sekjen dan juga para sepuh ketua-ketua asosiasi. Saya optimis insya Allah pelaksanaan haji tahun ini akan sukses. Ya tentu saja di sana-sini ada tantangan, ada problem, tetapi dengan kita bergandengan tangan, kita berkonsorsium, kita bekerja sama, komunikasi kita intensifkan dengan pihak Kementerian Agama, begitu juga dengan Masyarik atau Diyuful Bait atau Rawak Mina sebagai syarika yang akan kita jadikan sebagai mitra kerja untuk pelayanan Armina. Saya yakin dan optimis dengan kerjasama ini, dengan kerja-kerja administratif dari Forum Sekjen, saya optimis penyelenggaraan haji tahun ini sukses. Tentu untuk sukses dalam arti tidak ada masalah sama sekali itu absurd, mustahil. Tetapi mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Komitmen dengan Masyarik, Duyuful Bait, dan juga Rafal Mina, kita selalu berdiskusi bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Kita evaluasi apa yang terjadi tahun
kemarin seperti over capacity, kemudian layanan yang tidak maksimal, mudah-mudahan tahun ini bisa teratasi oleh pihak Masyarik atau Dayupul Bait atau Rawaf Mina. Dari saya untuk sekedar pengantar saya cukupkan sekian. Terima kasih Mas Ihsan, terima kasih sahabat-sahabat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ujas. Ini di Makassar nih, Pak Ujas. Ya, lagi di Makassar, Mas Ihsan. Insya Allah lusa akan ke Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi konsorsium berkah bersama. Karena alhamdulillah untuk konsorsium berkah bersama ada Kesturi, ada Aspirasi, ada Ampuh, ada Aspurindo. Masya Insya Allah Allah. kita akan rapat teknis lagi untuk persiapan, termasuk yang Mas Ihsan sampaikan tadi, kuota tambahan kemungkinan akan ada perubahan data setelah tanggal 5 Februari sebagai batas akhir pelunasan kuota tambahan. Baik, baik. Terima kasih Ustadz Ujas. Mudah-mudahan koalisi konsorsium berkah bersamanya bisa menang ya. Amin. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu semua tadi sudah ada pengantar nih dari Ustadz Ujas bahwa penyelenggaraan haji tahun ini challenging atau tantangannya cukup luar biasa baik dalam negeri maupun dari kebijakan Saudi. Nah, nanti tentu biasanya setiap tahun tuh pengurus asosiasi udah pasti paling sibuk mengakselerasi kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah Saudi maupun dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Baik, Ustadz Ujas, kita akan beralih kepada narasumber pertama kita. Nah, ini ada Pak Muhammad eh, Firman Taufik. Nah, Pak Firman, saya mau sapa dulu. Nanti setelah ini insya Allah dari Ampuri ya. Pak Firman sehat? Suaranya kecil sekali Pak Firman. Halo? Terdengarkah, Om Ihsan? Ah, sekarang udah mulai. Terdengar ya? Ya, Pak Firman, boleh Ya. di tentang misalkan yang kemarin ada kuota tambahan, terus apa dampaknya, apa dampak pada pelaksanaannya, dampak kepada PIHK-nya, terus apa yang sudah direncanakan sebelumnya itu bagaimana? Mungkin Pak Firman boleh di-share berkaitan hal tersebut untuk edukasi kepada kita semua. Monggo Pak Firman. Udah dan Pak saya persilakan. Insya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentunya yang pertama kami ucapkan salam hormat bagi Dirjen PHU, Prof. Hilman yang barusan kabarnya akan bergabung bersama kita jam 14.00, Kang Ihsan. Ya, betul. Kemudian yang terhormat para ketua umum asosiasi dan yang saya banggakan rekan-rekan sekjen dari 11 asosiasi, Bapak Ibu para pimpinan PIHK, PPIU dan seluruh yang hadir di Zoom ini. Kalau meminjam istilahnya Dirbina lama yang dengan penampakan maupun yang tidak dengan penampakan. Saya Muhammad Firman Taufik. Saya adalah sekjen dari Himpuh dan siang hari ini yang mendung dan cerah kami diberi amanah untuk mewakili narasumber yang seharusnya berbicara saat ini adalah Pak Haji Budi Darmawan, Ketua Umum Himpuh, beliau abang saya, guru saya, dan beliau adalah praktisi di dunia umroh dan haji yang sudah malang melintang lebih dari 30 tahun. Sayang sekali beliau belum dapat hadir di sini bersama-sama kita. Dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada khususnya rekan-rekan di Forum Sekjen yang tetap istiqomah menyelenggarakan webinar 2 minggu sekali yang topik-topiknya juga luar biasa dan tentunya harapannya adalah dapat bermanfaat bagi kita semua. Agenda atau tema daripada webinar kita di siang hari ini sungguh sangat menarik Bapak Ibu sekalian, yaitu menuju sukses penyelenggaraan Haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang sudah di depan mata.
Maka kalau bicara sukses, kata kuncinya adalah tadi sukses yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu artinya adalah keberhasilan atau keberuntungan yang dicapai melalui sebuah proses yang panjang dan dilakukan dalam tahap demi tahap sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka kami mencoba membagi tujuan sukses penyelenggaraan haji ini dalam 3 fase. Satu, fase pra keberangkatan, kedua adalah fase pelaksanaan haji, dan ketiga fase pasca kepulangan. Tentu di fase pra keberangkatan tujuan suksesnya adalah pasti seluruh PIHK menginginkan jamaahnya atau calon jamaah hajinya itu adalah melakukan pelunasan. Baik pelunasan untuk PPIH-nya, terlebih lagi pelunasan terhadap paket yang dipilih di PIHK tersebut. Jadi harapannya di tujuan sukses di fase ini adalah semua jemaah yang masuk dalam berhak lunas Sunda itu berangkat dan melunasi paketnya. Kemudian masih di fase yang sama, tentu tujuan sukses para PIHK adalah bisa menyediakan 3 komponen utama fasilitas, yaitu hotel, kemudian penerbangan, dan juga visa. Ini akan menjadi indikator keberhasilan daripada sukses, sesuai dengan tema daripada webinar kita. Kemudian di fase kedua, tujuan suksesnya adalah tentu semua PIHK menginginkan jamaah hajinya dapat wukuf. Kemudian jamaah haji juga akan dilayani agar tetap sehat, mulai dari awal keberangkatan hingga dapat pulang kembali selamat ke keluarga masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, dan terlebih lagi apalagi sukses ini akan menjadi semakin paripurna ketika jamaah tidak ada komplain sama sekali. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ujas, sepertinya tidak mungkin kalau tidak ada komplain ya. Tapi ini adalah tujuan sukses di fase pelaksanaan haji. Dan di fase berikutnya, yaitu di fase pasca kepulangan, tujuan suksesnya adalah ketika kita sudah berhasil membuat semua jemaah berangkat, fasilitas sudah kita penuhi, kemudian tidak ada komplain, mereka sehat, mereka bisa wukuf, maka tujuan suksesnya tentu adalah para jemaah ini akan menjadi loyalis sejati PIHK kita. Tidak akan berpindah ke lain hati, tetap menjadi jemaah kita, hingga akhir hayatnya mereka akan melakukan repeat order dan bahkan mereferensikan para jamaah lain, tetangganya, temannya, sahabatnya untuk bergabung dengan PIHK kita. Itu kalau kita bicara tentang tujuan sukses dan indikatornya. Bapak Ibu sekalian, ternyata proses menuju sukses ini melibatkan banyak pihak. Selain jamaah haji sendiri, di situ ada kita selaku PIHK, selaku operator, setidaknya juga ada 2 regulator yang terlibat, yaitu Kementerian Agama serta Ministry of Hajj atau Kementerian Haji Saudi Arabia. Juga terlibat dalam proses menuju sukses ini adalah vendor, yaitu para maskapai penerbangan, kemudian hotel, hotel transit, transportasi, catering, dan lain sebagainya. Dan yang terbaru masuk di mata rantai penyelenggaraan haji ini adalah syarikah, yaitu para perusahaan swasta yang kini menjadi mitra para PIHK. Yang tadinya mereka ini sebetulnya adalah berada di bawah MOHU, di bawah Ministry Hajj Umroh sebagai muasasah, dan kini masuk di mata rantai kita sebagai syarikah. Bapak Ibu sekalian, kalau kesuksesan penyelenggaraan haji ini kemudian kita bawa ke 4 kuadran analisa SWOT, maka kurang lebih akan didapat seperti ini. Di kuadran strength atau di kuadran strength ini akan kita dapatkan bahwa jamaah haji khusus ini ternyata sudah ada existing, bahkan waiting list. Kita hanya tinggal ngelola aja sebetulnya. Jadi bahkan sampai dengan 5-7 tahun ke depan jamaah ini ada dan akan terus ada dan akan terus bertambah. Kemudian strength berikutnya adalah kita para PIHK-nya ini adalah perusahaan-perusahaan yang handal, profesional, ulet, kreatif, dan seterusnya. Dan yang terpenting di faktor strength ini adalah adanya komitmen pemerintah untuk melindungi industri haji, khususnya industri haji khusus, dengan adanya sebuah regulasi setingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Lalu di kuadran opportunities, di situ dapat dengan jelas kita dapati bahwa penyelenggaraan haji ini demikian luar biasa karena pemerintah Saudi selaku tuan rumah, mereka sudah menyediakan infrastrukturnya
amat sangat lengkap, mulai dari bandaranya, bahkan mereka sekarang sudah bangun bandara baru dan konon akan jadi salah satu bandara terbesar di dunia. Kemudian juga mereka punya SDM yang mumpuni, kemudian juga mereka menyiapkan kita dengan sebuah sistem yang namanya IHADS. Tentunya para pelaku penyelenggara ibadah haji pernah mengalami fase ketika IHADS belum ada, termasuk saya. Ketika IHADS belum ada, waktu check-in hotel adalah seperti neraka ya Bapak Ibu sekalian ya. Saat itu kita harus berjibaku dengan para jemaah yang belum mau keluar dari kamarnya dan lain sebagainya. Ada yang mengalami sampai di sana hotelnya di-downgrade, bahkan tidak dapat kamar dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem IHADS ini, maka semuanya hampir bisa dikatakan tereliminir atau terminimalisasi. Sehingga sekarang kita nggak pernah dengar lagi ada orang pergi haji nggak punya kamar hotel dan seterusnya. Dan masih di kuadran yang sama, di opportunities, kita sekarang mendapatkan mitra yang seimbang, yang sama-sama profesional, itu mereka perusahaan-perusahaan swasta. Ini budayanya akan jauh beda ketika mereka masih muasasah. Sekarang para mitra kita yang baru ini, para syarikah ini berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan di kuadran weakness, ini ada beberapa poin yang kami catat. Satu, PHK-nya banyak. Sudah 500-an, Kang Ihsan ya. 580. 520. Kalau 520 ya. Artinya kalau kita bikin rasio antara kuota 17.000 something dibagi dengan jumlahnya, maka sungguh tidak secara bisnis sungguh tidak ini ya, tidak mencukupi untuk sebuah PHK berdiri, yaitu kurang lebih rasionya 1:37. Kemudian weakness keduanya adalah kuotanya terbatas. Walaupun dalam 2 tahun terakhir kita sudah mendapatkan kuota tambahan, tahun lalu kita dapat 8% dari 8.000, tahun ini kita dapat 10.000 dari 20.000, artinya tidak ada sebuah kepastian persentase, 8% tidak, 50% tidak. Nah, ini kalau bisa dibuat sebuah regulasi yang tetap, misalnya setiap dapat kuota tambahan, 100% punya PHK misalnya, itu akan sangat membuat kita semua akan tetap hidup. apa ya? 100% ya. Sayang Pak Dirjen belum ada. Kemudian weakness berikutnya adalah kondisi ekonomi dan sosial calon jemaah haji kita. Sama-sama kita alami ketika musim pelunasan tiba, ada yang mundur, ada yang batal secara ekonomi ya, ada yang nunda secara sosial, ada yang bercerai, dan lain sebagainya. Ini menjadi weakness, menjadi faktor weakness. Dan kemudian juga yang menjadi weakness adalah pemahaman kita, para PHK, atas regulasi yang berlaku baik di Indonesia, apalagi regulasi yang ada di Saudi Arabia. Kita masih beda persepsi antara lunas tunda ganti, batal ganti. Kita masih beda berpersepsi di banyak hal, dan ini menjadi weakness-nya. Dan yang paling, menurut kami, yang paling menjadi sorotan adalah di mana adanya birokrasi yang kemudian menghambat efisiensi. Nah, ini nanti akan kami bahas di slide-slide berikutnya. Sedangkan dari kuadran threats atau ancaman, maka penyelenggaraan ibadah haji ini kesuksesannya akan mendapatkan ancaman dari sisi resiko kesehatan global. Sudah pernah terjadi 2 tahun haji tutup karena si imut COVID-19. Kemudian sekarang kita akan mengalami resiko keamanan global sehubungan dengan kondisi perang antara Zionis dan Palestina. Nah, mari sama-sama kita doakan semoga saudara-saudara muslim kita di Palestina sana tetap dijaga Allah dengan sebaik-baiknya penjagaan. Semoga Allah berikan kemerdekaan untuk negara Palestina, dan bagi yang wafat semoga menjadi syuhada. Amin. Amin. Dan juga tidak kalah penting adalah Bapak Ibu sekalian, threats-nya adalah regulasi yang dinamis. Regulasi dinamis ini hitungannya bukan hari, bukan bulan, tapi jam. Hari ini bilang begini, 10 menit kemudian bisa bilang begitu. Dan ini fakta dan nyata. Kemudian juga yang tidak bisa kita tutup mata adalah nanti akan munculnya online travel agent, seperti yang sudah terjadi di industri umroh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terlena, maka kelak akan tiba pada waktunya
PIHK swasta yang syarikat-syarikat itu akan langsung berhubungan dengan para jemaah kita dan mungkin kita akan jadi penonton. Kalau tadi kami menyoroti ada setidaknya 6 perubahan regulasi yang terjadi, tadi sudah disampaikan juga dalam pembukaan, dalam pengantar oleh Ustadz Ujas. Satu adalah yang kami catat, ini kita punya mitra di Saudi Arabia yang namanya syarikah. Sebetulnya ini sudah terjadi di tahun 2023 lalu, namun di 2023 syarikahnya masih jelmaan dari muasasah. Seperti Masarik adalah jelmaan dari muasasah Asia Tenggara. Diyuf Albet adalah jelmaan dari muasasah Asia Selatan dan seterusnya. Sekarang 2024 ini benar-benar kita akan berhadapan dengan syarikah-syarikah yang profesional yang mereka juga berasal dari pihak swasta. Dan untuk diketahui bersama, PHK kita Indonesia ini terbagi akan terdistribusi dalam 4 syarikah. 1 Masyarik, 2 Diyuf Albet, 3 Rawah Mina, 1 lagi terus terang saya lupa, Pak Iksan. Mungkin bisa dicarikan datanya. Kemudian perubahan yang kedua adalah terjadi zonasi atas penempatan jamaah kita di Mina. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Ujas. Kalau dulu kita taunya maktab 111, maktab 112. Sekarang Bapak Ibu sekalian, jemaah kita akan dibagi dalam zonasi, zona 1 sampai dengan zona 5. Zona 1 adalah yang terdekat dengan posisi Jamarot, terdekat dan sekitarnya terdekat ya. Kemudian zona 2 makin jauh, zona 5 paling jauh, kurang lebih seperti itu, dengan degradasi harga yang makin dekat makin mahal, yaitu 1.550,20, yang terjauh itu 300 sampai 250 real kalau saya tidak salah. Dan sistem zonasi ini masih ditambah lagi dengan skema first in, first pay, first come, first serve. Siapa cepat, dia dapat. Nanti ini ada erat hubungannya dengan pembukaan user. Kemudian perubahan selanjutnya adalah adanya pembatasan jumlah user. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Ujas, tadinya PHK masing-masing punya 1 user. Sekarang mereka dipaksa untuk bergabung dalam user gabungan, yang sekarang kita terbagi menjadi 11 user, namun ada hikmahnya tadi sudah sampaikan juga bahwa kita sekarang jadi makin kompak gitu ya. Semoga akan terus kompak Kang Ihsan dan rekan-rekan semua. Dan selain dibatasi jumlah usernya, dibatasi juga jumlah jamaah per usernya, yaitu minimal 1.500 calon jemaah haji khusus per user. Sedangkan kalau kita bicara dari sisi regulasi, yang tertulis itu 2.000 Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa begitu dinamisnya regulasi di Saudi Arabia ya. Perubahan minimal user dari 2.000 ke 1.500 yang diajukan oleh asosiasi, oleh PIHK ada 500, namun disetujui 1.500, ini nggak ada tertulisnya, nggak bisa divalidasi. Tapi oke gitu, lucu kan? Nah, karena ini dibuatnya oleh Om Budi adalah kemarin, maka per hari ini bahkan kita dapat kabar lagi, ada batas maksimalnya. Kalau tadinya maksimal nggak ada, sekarang 1 user minimal 1.500, maksimalnya 3.000. Sehingga nanti akan terjadi kolaborasi di antara para user-user untuk memenuhi 2 kriteria ini. Kemudian lagi bahwa para user IHADS yang 11 ini dipaksa juga atau terpaksa juga membuat rekening bank di Saudi Arabia. Ketika kami sedang sibuk mempersiapkan semuanya, bikin apostille, kemudian dan lain sebagainya, pagi ini berubah menjadi semua rekeningnya akan dibukakan oleh KUH, artinya KUH negara akan buka rekening baru khusus untuk transaksinya PHK, dan nanti di nomor 6 semua transaksinya sebelum masuk ke IBAN user itu harus lewat rekening tersebut. Bayang ya, di sini nanti ada sebuah tantangan yang menurut saya juga perlu diperhitungkan karena ini uang negara. Ketika masuk ke rekening negara itu menjadi uang negara, maka nanti distribusinya tidak akan semudah ketika itu masuk ke rekening kita. Pengeluarannya bagaimana, nanti pertanggungjawabannya bagaimana, itu akan menjadi sebuah langkah yang panjang. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita bicara sukses, maka tentu akan ada yang namanya planning ya, persiapan dan lain sebagainya. Maka kalau kita coba menerjemahkan planning yang sudah berjalan, ketika 30 Juni 2023 Indonesia ditetapkan mendapatkan kuota 221.000,
baru 6 bulan kemudian, yaitu sekitar 2 Desember, dilakukan pelunasan. Pelunasannya 3 tahap. Sebelum pelunasannya ada akurasi data. Artinya waktu yang terbuang ini demikian panjang. Ini erat hubungannya dengan tadi di kuadran quick test, di mana birokrasi ternyata mengganggu efisiensi. Bayangkan butuh 6 bulan dari mulai kuota didapat sampai dengan kita mulai pelunasan. Itu waktu yang terbuang demikian banyak. Yang saya tahu salah satunya adalah karena adanya waktu reses DPR ya 1,5 bulan, yang mana Kementerian Agama pasti nggak bisa bergerak kalau Bapak-Bapak Senayan itu tidak memberikan sebuah keputusan ya. Kemudian ketika pada 19 Oktober 2023 Presiden Jokowi mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Pangeran MBS, itu baru bisa diterjemahkan kurang lebih 2 bulan setengah kemudian, yaitu pada 30 Januari, beberapa hari lalu, kita baru disuguhi SE Dirjen tentang skema pelunasan tambahan kuota haji khusus. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, belum selesai sampai di situ. Karena jika pelunasan tambahan kuota ini yang nanti akan berakhir di tanggal 5 Februari 2024 tidak habis, maka tanda tanya besarnya adalah apakah akan ditunggu sampai habis ataukah akan diberhentikan dengan limitasi waktu tertentu. Mari kita bahas sedikit saja, tadi tertitip pesan dari moderator untuk bahas sedikit tentang kuota haji khusus ini. Maka haji khusus ini kita dapat 20.000 dibagi 10.000 untuk reguler dan 10.000-nya untuk kita. Sehingga nanti total jamaah haji khusus adalah 27.680, termasuk di dalamnya ada kuota petugas. Nah, kenapa kemarin keluar di KMA adalah 9122 plus 178? Karena 778-nya dialokasikan untuk petugas. Jadi nanti berapapun jamaah yang Bapak dan Ibu dapat, PHK dapatkan, kemudian diakumulasi, baru di situ akan muncul rumus petugasnya. Jadi nggak satu-satu. Bukan yang kuota 17.680 punya petugas sendiri, ini punya petugas sendiri, tidak seperti itu. Setelah akumulasi, termasuk nanti akumulasinya adalah dengan jumlah akhir daripada sisa kuotanya, baru nanti kita bisa mengajukan kuota petugasnya. Kenapa ada 178? Karena ternyata dari tahap pelunasan 1, 2, 3 itu masih tersisa 178 kuota yang kemudian ditambahkan ke sini menjadi 9.300 atau 400 ya. 300 kalau nggak salah. Baik. Nah, konsep pembagian kuotanya seperti apa? Konsepnya adalah akan diurut kacang porsi nasional, bukan urut kacang porsinya PIHK. Jadi urutannya adalah urutan porsi nasional, dan mohon dicatat bahwa siapapun nama yang masuk di dalam skema tambahan 10.000 ini tidak bisa dibatal ganti, tidak bisa dilunas tunda ganti. Mereka harus pasti berangkat. Kalau tidak berangkat, jangan diajukan, jangan dilunasin, jangan dinolkan, kurang lebih begitu. Nanti kalau ada sisa kuota bagaimana? Sisa kuotanya akan kembali ke kuota nasional, yang skemanya bisa terjadi dalam 2 opsi tadi, seperti yang sudah kami sebutkan. Bisa dia akan diurut terus sampai habis, atau bisa juga dia diperuntukkan bagi kesiapan calon jemaah haji khusus berbasis PHK. Nah, ini silahkan diterjemahkan sendiri-sendiri ya. Kita tidak perlu terlalu vulgar di sini. Dan semua itu kemudian juga mengacu kepada timeline yang disiapkan oleh Saudi Arabia. Kalau tadi lini masanya dari sisi Indonesia, sekarang dari sisi Saudi Arabianya. Saudi Arabia punya timeline, ini sudah jauh-jauh hari mereka sampaikan, ketika 30 Juni mereka sudah pengumuman kuota haji ke semua negara, setidaknya sampai dengan 8 Januari mereka masih on the track Bapak Ibu sekalian. 8 Januari sudah diadakan konferensi dan pameran umroh dan haji di Jeddah, 8 sampai 11, dan saat itu on the track. Maka kita asumsikan atau kita definisikan aja bahwa selanjutnya timeline ini yang 25 Februari sampai dengan 9 Mei juga akan tetap on the track. Maka 25 Februari adalah batas waktu penyelesaian kontrak akomodasi dan masair. Untuk kontrak masairnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena para user sudah melakukan kontrak dengan Syarikah, dengan Syarik, dengan Biofalbet, dengan Rawafina, dan seterusnya. Lalu timeline berikutnya dari pemerintah Saudi adalah 1 Maret mulai dikeluarkan visa. Kemudian 29 April ditutup IHADS-nya dan juga penutupan untuk penerbitan visa.
Kalau tadi temanya adalah menuju sukses penyelenggaraan haji, realitanya adalah seperti ini. Realitanya kita punya 24 hari dari sekarang untuk menyelesaikan kontrak akomodasi. Berarti ini PHK dengan hotel, dengan vendor ya. Kemudian kita punya 30 hari untuk mulai menerbitkan visa, dan kita punya 90 hari sebelum sistem ditutup. Padahal, sekali lagi, misalnya Pak Dijen nggak ada. Padahal kita udah tahu si kuota ini dari 30 Juni ya, sayang sekali ya. Dan kondisi ini realitanya adalah sampai hari ini, sampai detik ini, belum terjadi finalisasi jumlah jamaah dan petugas PHK. Karena teman-teman PHK masih berharap dapat lagi di 10.000, dapat lagi di sisanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dalam kondisi user PHK belum dibuka, kabar terakhirnya katanya sudah ada yang dibuka. Kemudian kondisi terakhirnya juga adalah jangan-jangan teman-teman ada yang belum punya penerbangan, ada yang belum kontrak hotel, ada yang belum kontrak transport, dan lain sebagainya. Jadi ini, Kang Ihsan, realitanya ketika kita bicara menuju sukses penyelenggaraan haji. Dan kalau kita simpulkan maka saat ini kita ada di fase looping ya. Penyerapan kuota ini akan menentukan jumlah final definitif dari jumlah jamaah Bapak Ibu sekalian, jumlah jamaahnya PHK. Berapa final jamaahnya, berapa jumlah final petugasnya, karena bisa jadi nanti petugas ada yang dokternya nggak kepake dan sebagainya. Nah, itu perlu proses yang panjang ya. Ini kalau nggak final looping, terus ke sini, terus ke sini. Padahal kita punya deadline. 25 Februari kita harus selesaikan kontrak, 1 Maret harus mulai mengeluarkan visa, 29 April sistem ditutup, visa ditutup. Ya, ketika ini final, baru nanti akan masuk ke pembukaan user, baru setelah buka user, baru kita bisa urus proses hajinya. Nah, ini terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang kami sampaikan tadi semua harus ada solusinya, harus ada konklusinya, maka menurut kami, konklusinya adalah ketika kita bicara menuju sukses penyelenggaraan ibadah haji, kunci suksesnya adalah satu, kita harus melayani jemaah dengan hati. Jemaah itu adalah tamu Allah yang wajib kita junjung tinggi. Kemudian dari sisi PIHK-nya, mohon Bapak Ibu berpikir secara realistis. Realistisnya di sini adalah ketika kita masih menunggu harapan untuk mendapatkan kuota tambahan, untuk mendapatkan jamaah tambahan, maka kita semua harus berpikir strategis. Siapkah fasilitasnya, pesawatnya, siapkah hotelnya, dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi kesiapan jamaahnya untuk membayar, itu adalah langkah-langkah yang harus kita lalui. Realistis bahwa kita dihadapi dengan timeline, kita dihadapi dengan deadline, yang mana kalau deadline ini terlampaui, maka resikonya akan sangat amat fatal. Dan yang selanjutnya adalah konklusinya kita harus komunikatif. Tadi berkali-kali disampaikan oleh Pak Satgas bahwa di salah satu daripada hikmah bergabungnya diperkecilnya jumlah user ini adalah kita komunikasinya antar asosiasi, antar PHK menjadi intens. Intens ini harus komunikatif Bapak Ibu sekalian. Kalau punya jemaah 10 bilang 10, kalau nggak punya bilang nggak punya, kurang lebih begitu ya. Kemudian juga kita harus adaptif. Adaptif artinya menghadapi segala perubahan yang begitu cepat dan dinamis, baik di Saudi Arabia terutama, dan juga ini adalah masanya kolaboratif Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan PHK, sudah kita nggak bisa eksklusif lagi, sudah saatnya kita saling bergandengan tangan, saling support, dan sebagainya, karena begitulah adanya perhajian kita sekarang, dan juga sebagai PHK tentu kita harus solutif. Jangan ngeluh aja, jangan cuman protes, tapi juga harus punya solusinya, dan tentunya ke semua ini mengingat kita akan berhadapan dengan sebuah sistem, Bapak Ibu sekalian, sistem itu kaku ya. Kita bayangkan berhadapan dengan ATM. Kalau ATM bilang PIN-nya salah, ya salah. Itu sistem. Tapi di belakang sistem itu ada manusia yang kalau kita hadapi secara persuasif, tentu segala permasalahan-permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan jauh lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Kang Ihsan. Apabila ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa, materinya sangat komprehensif ya dari Himpuh, dari Pak Firman yang mewakili Pak Budi. Eh, sudah terbayang ya Bapak Ibu konsep tentang suksesi dari penyelenggaraan haji tahun 2024 tadi ya. Jadi memang tahun ini terasa komunikasi kami antara asosiasi semakin dekat ya karena memang tadi banyak hal yang harus kita sepakati, konsolidasikan dan ikuti apa kata sistem yang sudah diberlakukan oleh pihak Saudi. Baik, berlanjut pada narasumber berikutnya. Nanti Bapak Ibu yang ingin pertanyaan atau materi nanti kita akan share di akhir acara ya. Pak Firman, apakah sudah siap? Hadir. Alhamdulillah. Baik, Ya. saya berikan kesempatannya kepada Pak Firman sebagai Ketua Umum Ampuri, yang juga mungkin apa yang hari ini Pak Firman gelorakan kepada anggotanya, kepada kita semua PIHK atau penyelenggara menghadapi tantangan di pelaksanaan haji 2024 ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang terhormat adalah tentu yang saling berbahagia luar biasa adalah para sekjen, karena ini ada forum komunikasi sekjen, Mas Ihsan Fauzi, Usman Jasad, dan semua sekjen-sekjen lainnya. Ini sahabat-sahabat kita muda dan energik, ya. Luar biasa, membuat forum diskusi yang berkelanjutan dan tema-tema yang sangat menarik. Hari ini temanya juga sangat menarik, sukses melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Yang terhormat juga para ketua asosiasi lainnya yang bergabung dalam diskusi siang ini, dan juga para pimpinan perusahaan yang Masya Allah ada 258. Ini Mas Ihsan bikin tema menarik di momen yang sangat pas, jadi yang hadir juga luar biasa banyak. Ya, dan juga saya yakin juga ada media dan sebagainya. Saya sudah bisa saya untuk menyampaikan materi saya. Oke, baik, sedikit saya share. Ini temanya kami beri judul Penuju Sukses Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024, Adaptif Responsif Terhadap Perubahan Saudi Arabia. Jadi kenapa perubahan di Saudi Arabia? Tadi Mas Firman luar biasa, sudah memaparkan detail sekali. Jadi sebetulnya Mas Ihsan, ini materi sudah selesai sebetulnya, karena tadi sangat rigid sekali apa yang disampaikan oleh Mas Firman, yang mewakili dari Himpuh, luar biasa, apresiasi. Saya ingin menyampaikan sedikit, walaupun tadi juga disinggung oleh Mas Firman pembicara sebelumnya, bahwasanya tahun Haji 1444 Hijriah ini adalah haji perubahan. Karena belum pernah dalam sejarah haji sebelumnya bahwasanya Saudi Arabia telah menetapkan kuota pada saat pelaksanaan ibadah haji belum selesai. Jadi Mas Ihsan ingat di tanggal 12 Zulhijjah tahun lalu ketika kita masih berada di Mina, Dr. Taufik Arabiah sudah melakukan pertemuan lintas kementerian, kemudian Bi'tsatul Hajj, dan menyampaikan poin-poin yang luar biasa ya. Poin-poinnya kita sudah baca semuanya, ada apresiasi, kemudian ada luar biasa dan bagaimana ke depan, tapi ada yang perlu salah satunya itu yang poin yang I congratulate the pilgrim of completing the pilgrim, ada sudah ucapkan. Jadi dia optimis sekali pelaksanaan haji tahun lalu itu berjalan dengan baik dan luar biasa, walaupun dari sisi kita sebagai penyelenggara merasa tahun lalu itulah tahun di mana baru sekali itu over kapasitas yang tidak bisa kita toleransi. Masih ingat ya? Tapi luar biasa, mereka optimis dia melakukan perubahan. Salah satu yang mengejutkan kita adalah in the next season, there will be no specific site for countries. Ini yang ketika saya dengar ini Mas Ihsan dan teman-teman sekalian tidak kebayang bagaimana pelaksanaan haji tahun depan. Ya, bahwa kita tidak mempunyai tempat yang definit, yang selama ini kita sebagai haji khusus sangat bangga sekali, sangat optimis sekali, dan selalu kita jual. Bahkan dalam pertemuan kita koordinasi bersama Dirjen di Jeddah kita sampaikan kita menjual tempat sebetulnya, lokasi
ya, dalam bahasa kita VVIP di Majul Cups. Dan sekarang dinyatakan itu tidak menjadi definite milik kita, memiliki siapapun, ya. But priority in choosing site will be given to those who prepare their contract yearly. Nah, ini sebetulnya diskusi kita yang menarik ya, yang harus kita bicarakan ya. Ini kalimat ini tempat yang selama ini kita bangkat Majul Cups saat ini dalam kondisi terancam bisa diambil oleh siapapun. Ya, makanya dalam kesempatan ini saya pribadi selaku Ketua Umum AMPRIM ingin mengapresiasi pemerintah nih teman-teman semuanya. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan tempat lokasi di Majul Cups sesuai yang diharapkan karena sudah membayar dan sudah menjatakan dikonfirm oleh Kementerian Haji. Indonesia dengan 220.000 ya 219.000 kalau nggak salah berapa jumlahnya itu dengan yang kita di 27.000 itu 210 lebih tempatnya sudah confirm, hanya ada sedikit kekurangan tapi insya Allah dengan luasnya kapasitas bisa terakomodir. Nah sekarang kita sebagai pelaku usaha haji khusus yang tadi disebutkan oleh Mas Firman di masa perubahan yang dahsyat ya. Yang baru tahun ini kita baru tahu, yang selamanya kita merasa santai-santai aja, bahkan terus terang kami di asosiasi tidak mudah untuk menyadari, ya, memberi kesadaran para semua pelaksana bahwa saat ini tahun berubah. Kita harus punya planning yang baik, ya, kemudian persiapan jauh lebih awal. Bahkan kita baru tahu sekarang lokasi itu ada harganya, bahkan harganya terbuka secara transparansi oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, daerah yang kita sebut dengan daerah Majul Cups itu masuk dalam blue zone, yaitu lokasi 1 ya mereka sebutkan. Yang kisaran harganya ini masih harga lama ya 1550 sekarang ini harga barunya 1550 20 sen rial. Jadi ini mungkin dia menjadi target kita dan saya yakin saat ini lokasi blue ini adalah harapan kita semuanya. Dalam kesempatan ini kita berharap nanti ada Pak Dirjen bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kita dapat bisa difasilitasi dengan baik untuk mendapatkan lokasi ini. Jadi kalau Mas Firman, host tadi, Mas Irfan, Mas Ihsan, kalau kita mau katakan suksesnya haji kita, ya paling definite adalah rasa kepuasan jamaah itu di lokasi. Jadi ini penting bagi kita bersama antar lintas asosiasi bersama untuk bisa berjuang bersama mendapatkan tempat blue zone ini dalam hari ini atau besok, ya karena tahapan sudah berubah sekali. Kemudian tadi juga sudah disinggung langsung oleh Mas Firman bahwasanya timeline ini luar biasa ya. Timeline pelaksanaan ibadah haji ketat sekali dan Saudi Arabia itu on the track dengan jadwal. Jadi ini perlu kita pahamin bersama ya. Ada titik-titik krusial yang perlu kita ketahui. Bahkan tadi sudah ada harinya ya. Ada harinya. Bahwasanya tanggal 25 Februari kontrak ini harus mulai diselesaikan oleh kita. Saat ini kita mulai menyiapkan 25 hari penyelesaian. Tanggal 1 Maret proses visa sudah bisa. Artinya yang menjadi titik ini kita adalah titik ujung kita tidak boleh lewat dari tanggal 29 April. Padahal setiap tahun kita bulan Syawal itu baru mau siap-siap. Ya, tapi sekarang 20 Syawal sudah kontak. Nah, ini kita harapkan semua kita bisa dan sebagai pemerintah kan bagaimanapun kita ini kan di bawah kontrol dan fasilitas dari pemerintah baik kuota lain sebagainya, kita harapkan kita jangan sampai tertinggal dengan timeline ini karena ini sangat berisiko sekali ya, khususnya tentang tadi tempat kemudian dengan waktu proses yang ada ini. Yang menarik yang kedua adalah ini dalam perubahan sekarang ini ya di Saudi Arabia ini kalau secara saya melihat pertama adalah begini. Saudi Arabia ini sangat bergerak sangat cepat sekali segala teknologi kita dimasukkan pada sistem elektronik visa ya, elektronik kontrak segala macam transparansi ya kan. Namun tahun ini ada perubahan, mereka sangat mengontrol dengan proses keuangan kita. Jadi memang sebuah negara yang sudah kuat dan sudah baik secara administrasinya, mereka akan ketat secara transaksi keuangan. Jadi saat ini transaksi keuangan menjadi kendala kita dalam pelaksanaan dan kita berjuang bersama adalah pertama adalah dibukanya rekening penampungan yang setelah ditetapkan oleh Kementerian Haji, yaitu harus melalui KUH yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak pembicara sebelumnya, ya.
Dan inilah dengan rekening inilah baru masuk ke IBAN kita. Jadi para penyelenggara yang saat ini belum menyiapkan dana di rekening penampungan masing-masing, di rekening masing-masing untuk disetorkan melalui konsorsiumnya, ya, karena tadi disebutkan ada minimal 1.500 dan sebagainya itu dana tersebut wajib sudah harus masuk ke rekening KUH nanti melalui asosiasi masing-masing atau konsorsium yang sudah dibangun, kemudian baru disiapkan masukkan dalam rekening IBAN masing-masing dalam IHAD. Setelah itu membeli paket dengan syarikahnya, baru lokasi dapat ditentukan. Jadi sekarang mau tidak mau kita harus sudah dipaksa mempunyai kekuatan finansial. Dan alhamdulillah beberapa perbankan saat ini sudah menyiapkan solusi-solusi keuangan. Tapi perlu ada kesadaran bagi masing-masing, jangan sampai nanti ketika proses ini sudah berjalan, tempat sudah dibagi, kemudian berdasarkan finansial yang ada berapa pengusaha anggota penyelenggara yang belum mendapatkan tempat atau telah mendapatkan tempat terbaik, zona biru. Zona biru itu teman-teman sekalian bukan hanya ditarget oleh kita. Kan berbagai kemarin dalam diskusi kita paling enak ketika paling enak nih ada lokasi yang lain, ada lokasi Eropa, ada lokasi selama ini Timur Tengah, Arab dan sebagainya. Mereka juga melihat lokasi kita juga begitu. Ya, ada kemungkinan. Nah, makanya kita berharap betul-betul dan doa teman-teman semuanya 1-2 hari ini, karena informasi yang kita dapat lokasi Majul Kabes yang selama ini kita nikmati itu belum ada yang merebut ya, kecuali Malaysia dan Singapura sudah dulu saya dengar, Malaysia dan Singapura. Sedangkan yang lain belum. Nah, jadi mesti kita berharap bisa cepat prosesnya. Yang kedua ini dalam yang kami sampaikan yang menarik adalah terbangun transparansi dan kompetitif dalam harga. Jadi luar biasa karena sekarang ini kan kita lihat mengkerucut kepada 3 syarikah yang dipakai oleh PHK Indonesia, yaitu salah satunya adalah Masyarik, Rawaf Mina, kemudian Duyuful Bait. Harganya sangat kompetitif dan bersaing sekali, ya. Tentu bukan hanya di segi harga, saya yakin juga ke depan akan bersaing insya Allah dan pelaksanaan dalam segi pelayanan. Ya, ini luar biasa salah keuntungan dan benefit kita semuanya. Nah, yang menarik adalah ya sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, penyelenggara ibadah haji dan umroh ada asasnya, ada 10 asas yang menjadi asas daripada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Khususnya kita bicara haji. Pertama harus sesuai dengan syariat. Yang kedua harus amanah. Yang ketiga harus keadilan. Yang keempat adalah kemaslahatan. Yang 5 adalah kemanfaatan. Yang ketujuh adalah keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, kita berharap ini juga dalam diskusi ini kita berharap dan terima kasih kepada Kementerian Agama, ya, Menteri Agama khususnya, dan penambahan kuota ini kan disampaikan langsung oleh Jokowi, Presiden kita, kebanggaan kita bersama ya. Alhamdulillah secara taklimatul hajj, Indonesia itu mendapatkan tambahan kuota 20.000. Yang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 kita hanya diberi hak 8% dari 20.000 tersebut. Ya, jumlahnya ya sekitar 17 ribuan ya. 8% dari 20.000 ya, jumlahnya sekitar di bawah sangat sedikit sekali ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita sebagai penyelenggara haji khusus tahun ini. Taklimatul Hajj menetapkan bahwa tambahan kuota tersebut 10-50% dari tambahan kuota tersebut diberikan kepada haji khusus. Ya, dalam skep Dirjen kemarin sudah didetailkan pembagian kuota tersebut tambahan, yaitu kuota haji dari 241.000 kita 221.000, 8%-nya kita mendapatkan 17.680. Dengan tambahan kuota 10.000, total menjadi 27.680. Tentu kuota tersebut dibagi kuota untuk jamaah dan petugas di dalamnya, karena memang sudah ada ketetapan haji khusus ini punya porsi petugas yang lebih untuk memastikan bahwasanya pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kami ingin bahwasanya kami melihat dalam kesempatan ini, Mas Ihsan, ketentuan tentang pengisian kuota tambahan sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan, atau pengisian pemenuhan kuota haji khusus tambahan dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional, dan alhamdulillah jumlah nama-namanya sudah disampaikan ya, ada dari 10.000 tersebut ditambah dengan sisa kuota sudah ditambahkan dan diberi waktu sampai tanggal 5 nanti untuk memenuhi mengisi kuota tersebut.
Namun kita masuk kepada setelah tanggal 5, kita masuk kepada poin 2, dalam hal masih terdapat sisa kuota haji khusus setelah waktu konfirmasi dan pembayaran BP khusus berakhir, maka pengisian sisa kuota dilakukan oleh jemaah haji khusus terdaftar di Siskuat berdasarkan usulan PHK. Nah, usulan PHK ini yang menurut saya masih berbeda dengan skep dirjen sebelumnya, ya. Kita berharap juga ini pengisian ini penting sekali untuk bagaimana habis dan cepat, ya. Dan kita semua PHK punya nomor tunggu sesuai ketentuan yang ada dalam skep dirjen ini. Usia masih sudah mendaftar 2 tahun, ya, 2 tahun minimal sudah mendaftar 2 tahun. Dan daftar tunggunya masih banyak sekali. Kita berharapkan semua PHK dapat menyerap potensi ini di poin 2, karena daftar tunggu kita ada 120.000. Ya, saya yakin sekali 10.000 ini adalah kewajiban kita semua untuk bisa menyerapnya secara maksimal, ya. Dan berdasarkan keadilan bahwasanya nomor selanjutnya kita tawarkan, dan kami dalam kesempatan ini Mas Ihsan berharap ada pola pada skep dirjen sebelumnya kembali menjadi kuota PHK tersebut akan menjadi kekuatan bagi kita, ya, untuk dapat bisa memaksimalkan pemanfaatan kuota tersebut dengan dasar keadilan mengantri di dalam travel masing-masing. Kita harapkan pemanfaatan ini kita bisa lakukan secara maksimal, ya, dan waktu, dan kita harus menjadi perhatian kita bahwasanya timeline ini luar biasa, ya, ketat sekali timeline ini, bahwasanya perlu kita menyelesaikan proses penyelesaian visa kita, kontrak kita mulai tanggal 25 Februari, artinya sisa dalam 24 hari ke depan kontrak sudah harus mulai selesai. Padahal saya yakin sekali tadi disampaikan oleh Mas Firman, dan ini setiap asosiasi kita harapkan mari kita dapatkan input detail, transparansi tadi dalam bahasanya Mas Firman dari Himpuh tadi, bahwa seluruh penyelenggara harus transparan kepada asosiasi masing-masing tentang sejauh mana kesiapan mereka, ya, tentang akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya, sehingga karena titik paling riskan dengan itu akomodasi dan transportasi. Akomodasi itu rata-rata paket kita ada hotel di Madinah, hotel di Mekah, dan hotel transit, ya. Kadang-kadang 2 hotel Mekah Madinah selesai, hotel transit juga menjadi kendala kita. Nah, ini perlu untuk tim haji semua asosiasi memastikan bahwasanya punya data tentang kemampuan setiap PHK dalam menyiapkan semua unsur pelaksanaan ibadah haji yang baik. Ya, kalau seandainya belum ada yang belum terkendala, bisa kita carikan solusi. Kemarin juga dalam pertemuan ini kita sudah koordinasi dengan Kementerian Agama, lintas asosiasi juga mengusulkan bahwasanya memang perlu karena jumlah kita menjadi 27.000, ya. Kita juga mengusulkan dan Ampuri sudah bersurat Kementerian Agama untuk bisa mengusulkan kepada Kementerian Haji dan Kementerian Perhubungan Saudi Arabia memperpanjang masa kedatangan yang selama ini secara regulasi berakhir pada pukul 24.00 tanggal 4 Zulhijjah. Ampuri mengusulkan sampai tanggal 7 Zulhijjah, ya, untuk bisa landing di Saudi Arabia, baik di Jeddah ataupun di airport yang lain. Sehingga dengan tambahan 10.000 ini kami yakin perlu ada penambahan pesawat yang efeknya slot penerbangan juga harus ditambah. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan hotel, ya. Perlu setiap kita di asosiasi tadi membangun komunikasi dan memastikan bahwasanya pembagian pola paket juga harus kita atur. Kalau tidak nanti paket yang tidak seimbang, ada paket anggota yang tidak terakomodir. Jadi pola paket datang di awal tanggal 17 Zulqa'dah, kemudian tanggal 25, kemudian tanggal 1, kemudian ini perlu kita atur semuanya sehingga prosesnya bisa dalam semut dan semuanya terangkat. Kita berharapkan satu manfaat dari perubahan yang ini di Saudi Arabia membuat kita semakin kuat, ya, sebagai koordinatif dan adaptif terhadap perubahan. Dan komunikasi kita kepada Kementerian Agama luar biasa. Dalam kesempatan ini saya pribadi mengapresiasi nih Pak Dirjen selaku bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ibadah haji, kemudian Pak Dirmina, kemudian juga Konsul Haji Pak Nasrullah di Saudi Arabia. Bersama-sama kita harapkan kita bisa jauh lebih baik lagi dan persiapan kita jauh lebih matang lagi, khususnya yang ditunggu banget adalah kepastian untuk mendapatkan tempat adalah rekening bank, karena dana alhamdulillah kalau di Ampuri sudah cukup banyak terkumpul untuk kita segera mengambil lokasi agar nanti lokasi ini menjadi kebanggaan kita. Kita sangat takut sekali Mas Ihsan dan ngeri sekali kalau seandainya yang selama ini kita menikmati puluhan tahun di Majul Kabes besok berubah, ya, jadi orang India kayak orang ini, waduh, itu yang menjadi, dan kita terpecah-pecah.
Padahal kebersamaan kita itu menguatkan sektor usaha ini, dan jamaah juga melihat bahwa eksistensi PHK sangat luar biasa dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada jamaah kita semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas materi hari ini, sangat komprehensif dan memberikan edukasi yang luar biasa untuk kita semua sebagai penyelenggara, dan juga tadi beberapa penyampaian yang berkaitan dengan masukan untuk pemerintah maupun kita sebagai penyelenggara pada umumnya. Baik, alhamdulillah dari tadi sebenarnya sudah masuk Prof. Hilman, juga menyimak materi dari Pak Firman Himpuh dan Pak Firman Ampuri. Ini ada 2 Firman ya. Nah, mudah-mudahan nanti Kebetulan ya, luar biasa ini. Oke, saya sapa dulu Prof. Hilman Latif, Dirjen PHU. Assalamualaikum, Prof. Oh, ini. Mohon maaf. Oke. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, alhamdulillah. Baik, Prof. Saya langsung berikan waktu untuk Prof. Hilman menyampaikan bagaimana strategi Kementerian Agama berkaitan tadi penambahan kuota bagi haji khusus, terus pelaksanaannya sampai finishing pada waktunya nanti harus, kalau tadi Pak Firman Himpuh menyampaikan 25 Februari itu harapannya sudah selesai kontrak dengan pihak administrasi. Monggo Pak Firman, Prof. Hilman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Pak Ihsan atas undangannya juga dan mengingatkan saya untuk bisa bergabung di forum yang mulia ini. Para pimpinan asosiasi ya, yang hadir, baik yang menjadi pembicara maupun mengikuti sebagai peserta. Kemudian tentu saja pimpinan PIHK yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya bergabung dalam forum ini. Izinkan saya menyampaikan tahniah lah ya, dan ucapan selamat pada seluruh pimpinan. Hadir di sini ada Pak Firman tadi menyampaikan, Pak Firman M. Nur secara khusus saya menyimak beliau sebagai Ketua Umum Ampuri ya, tentang regulasi yang ada di Kementerian Agama, dan juga Pak Haji Budi Darmawan ya, Ketua Umum Himpuh, Bapak Haji Amaluddin Wahab sebagai Ketua Umum Aspirasi, dan juga mungkin hadir di sini juga Pak Haji Usman Jasad ya. Dan tentu tanpa menghormati yang lain, kami mengucapkan syukur alhamdulillah ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga sebetulnya sudah kita ketahui bersama, tapi barangkali saya punya kesempatan untuk menyampaikan secara langsung perkembangan yang terjadi di tanah air maupun di kita semua, bahwa Saudi Arabia setiap tahun menetapkan satu kebijakan yang dinamis terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Bahkan saat ini regulasi-regulasi untuk umroh pun konon baru akan diperkenalkan, ya, termasuk regulasi bisnisnya. Ya, diperkenalkan di bulan Maret kalau tidak salah, dalam sebuah konvensi khusus umroh, travel umroh, pengusaha-pengusaha umroh, supplier-supplier yang terkait dengan umroh, dan semuanya itu akan mengikuti satu konvensi ataupun pameran terbesar itu yang mereka klaim untuk bisnis pariwisata dan umroh di Saudi Arabia. Itu bulan
Maret kalau tidak salah. Ya. Undangannya dalam tulisan kertas belum saya terima, tapi saya tadi malam ditelepon untuk datang dan juga untuk mengajak ya 1.800 travel umroh di Indonesia harus hadir katanya. Karena kalau nggak ketinggalan. Wah ini apa nih tujuannya? Anda mau menerapkan aturan baru? Ya katanya. Nanti banyak yang baru katanya. Dan itu harus datang bulan Maret 2023 di Madinah gitu ya. Jadi kata dia bedanya dari kemarin, kalau kemarin itu konvensi atau muktamar dan juga pameran haji terkait dengan kontraktor vendor-vendor yang terkait dengan ekosistem haji. Nah, kalau besok itu betul-betul tentang umroh. Nah, ini juga sebagai informasi yang saya sampaikan dan nanti kami akan menyampaikan juga undangan resminya baik yang melalui Kemenag dari Kerajaan Saudi, Kementerian Haji dan Umroh, maupun ya dari kami kepada PIHK dan asosiasi tentunya, gitu loh. Dan saking antusiasnya mengundang kami, disampaikan bahwa Menteri Haji pun 3 hari akan tinggal di Madinah katanya. Jadi ya terus saya udah mau ngapain? Nah, jadi 3 hari Menteri Haji tinggal di Madinah katanya, mengawal acara itu sampai sukses. Nah, saya belum tahu karena ini yang pertama gitu. Jadi ada Bapak Ibu juga stakeholders yang utama dalam umroh, karena bagaimanapun PHK juga pastinya Mahendra Umroh ini juga ingin saya sampaikan sebagai satu pengumuman. Yang kedua terkait dengan haji, waktu juga sudah berjalan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah terus kita siapkan dengan baik masalah-masalah teknis yang harus dituntaskan. Dan Indonesia secara khusus merupakan negara yang besar dengan jumlah jamaah yang juga besar, tetapi juga kita memiliki satu regulasi yang unik, ya, bahkan ada dalam undang-undang. Saya nggak tahu negara lain itu ada undang-undang haji apa enggak gitu ya. Gitu. Ada undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh gitu. Yang lain mungkin ada kelembaganya, cuma apakah masuk dalam undang-undang atau tidak gitu ya. Nah, ini yang saya mau cek ya. Regulasi-regulasi teknis mungkin ada, tapi kalau level undang-undang saya mungkin baru melihat di Indonesia ya. Nah, ini menarik ya. Dan karena perubahan-perubahan itu banyak juga hal yang harus diimbangi, yang secara regulasi itu mungkin belum penuhnya comply sesuai, tetapi di saat yang sama kita harus bisa melakukan berbagai penyesuaian. Dan salah satunya itu adalah tentu saja peran dari company di Saudi dan di tanah air dalam menyelenggarakan ibadah haji khusus. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu bahwa mulai tahun ini konsep yang dulu kami diskusikan, nah ini Pak Budi, Pak Firman, dulu kami itu sudah diskusi agak panjang lebar dengan Wakil Menteri dan Naib Deputi Menteri Haji dan Umroh, ketika dia menyatakan bahwa ke depan mungkin ada perubahan di mana kebijakan pengelolaan VVIP Haji atau haji khusus itu harus dikelola oleh negara, katanya, difasilitasi oleh negara. Saya bilang tidak bisa seperti itu karena memang undang-undang di kita memberikan peluang haji khusus itu di bawah oleh companies atau perusahaan-perusahaan gitu ya. Dan akhirnya kita diskusi panjang dan lain sebagainya. Nah, situasi kemarin menjadi pembelajaran betul bagi kami di Kementerian Agama, Bapak Ibu sebagai PIHK dan juga sebagai asosiasi mungkin, juga Kementerian Haji dan Umroh belajar betul dari peristiwa kemarin betapa dinamisnya penyelenggaraan haji, termasuk haji khusus gitu ya. Haji khusus dan plus-plusnya. Ya, plus jamaah tambahan yang tidak masuk khusus, tapi kemudian juga menjadi jamaahnya Bapak Ibu sekalian, baik jamaah dengan visa mujamalah ataupun yang lain sebagainya. Nah, jadi kemarin sangat dinamis sekali dan ada beberapa peristiwa yang mungkin tidak terlalu nyaman ketika puncak haji, dan kami sebagai pemerintah itu juga menyampaikan secara resmi keberatan kami kepada Kerajaan Saudi atas ya, layanan yang diperoleh oleh jamaah haji Indonesia termasuk VVIP Haji atau haji khusus dari vendor-vendor yang sudah kerjasama. Nah, karena itu saya kira
dengan peristiwa itu Saudi, ini bukan hanya Indonesia gitu ya. Saudi juga melihat berbagai pertimbangan, termasuk juga tata kelola dan pengelolaan haji dari negara-negara lain, ya, termasuk juga Mesir, Turki dan sebagainya. Kemudian mereka mencoba membuat regulasi yang harus dipatuhi oleh kita semua. Nah, untuk saat ini user ID diberikan kepada salah satu PIHK dengan yang memiliki jamaah tidak kurang dari 1.500 ya. Dan oleh karena itu dan kuota yang 27.680 kalau tidak salah itu ya. Itu untuk haji khusus belum dikurangi dan petugas atau pembimbing, maka kemudian jumlahnya cukup banyak ya, dan karena itu diperlukan satu arrangement yang baru dan kebijakan yang ada adalah PIHK mau tidak mau harus bergabung kepada asosiasi dan atau ya juga konsorsium yang dibentuk agar bisa melakukan registrasi gitu ya atau pengurusan hajinya. Nah, apa isunya yang terjadi saat ini? Sampai kemarin kami sudah menyampaikan juga kepada para pimpinan asosiasi bahwa user ID sudah bisa disiapkan, sudah siap, tapi kemudian ada satu isu yang harus kami clearkan, yaitu mengenai rekening, ya rekening penampungannya. Pak Firman, Pak Isan ya, Pak Budi, dan teman-teman sekalian, akhirnya tadi malam ya kami juga berkomunikasi agak lama, mungkin setengah jam teleponan dengan Kemenhaj ya. Mereka tetap kekeh ya, betekeh untuk menggunakan rekening ya dari KUH gitu ya. Jadi ternyata rekeningnya insya Allah nanti dari KUH, kemudian awalnya rekeningnya akan disatukan dengan jamaah haji reguler, tapi saya tidak mau, dan kemudian lobby-lobby, teleponan dengan bank sentral dan seterusnya, akhirnya diperkenankan KUH punya 2 rekening, yaitu satu rekening untuk haji reguler dan satunya lagi rekening haji khusus ya, untuk memfasilitasi dan mengakselerasi andaikan ya memang agak ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Saya coba tawar lagi agar itu dipegang langsung oleh konsorsium gitu ya. Saya tawarkan lagi agar itu langsung dipegang oleh konsorsium, tidak usah melibatkan KUH karena ini nambah kerjaan baru ya, tanda petik kerjaan baru. Maksudnya saya harus punya tim baru khusus yang orang keuangan, orang IT-nya, orang apa untuk menangani masalah rekening keuangan ini. Tapi kemudian mereka berdalih ya, ini sudah diterapkan di beberapa negara ya, dan mereka juga mencoba mengurangi jumlah rekening yang masuk ke dalam sistem e-Hajj gitu. Jadi alasannya seperti itu. Dan intinya, alhamdulillah proses pembuatan rekening dilakukan kemarin dan mudah-mudahan hari ini juga sudah bisa tuntas atau selesai ya untuk rekening yang bisa digunakan oleh konsorsium ataupun PIHK. Tinggal juga saya masih harus secara teknis di Indonesia harus meminta izin ke pihak terkait mengenai pembukaan rekening itu agar tidak menjadi satu isu yang lain lah, karena kalau negara itu pemerintah membuat rekening itu prosesnya jadi panjang gitu ya, prosesnya jadi panjang. Tapi karena ini juga emergency, sudah waktunya dekat, kita ingin juga mengakselerasi apa yang diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jadi nanti ada jalur yang ini ya. Jadi nanti user akan transfer ke rekening KUH ya, yang KUH khusus PIHK dengan mengirimkan bukti transfer padaku. Nanti sistemnya kita koordinasikan lagi dan Bapak Ibu. Kemudian KUH lah yang mentransfer uang tersebut ke IBAN masing-masing user di e-Hajj dan mereka yang pilih paket sendiri-sendiri. Jadi hanya masalah tata kelola keuangannya. Dari Kemenhaj sudah bilang ya kami mengolah 109 negara, kalau 109 negara itu juga masing-masing negara buat 10 gitu ya, sudah 1.000 rekening lebih harus kami rekognisi. Nah, jadi itu mereka yang akan dikurangi adalah seperti itu.
Nah, poin yang lain saya mohon Bapak Ibu sekalian di pimpinan PHK untuk juga mengikuti saran-saran dari asosiasi ataupun konsorsium terkait dengan pengisian data-data yang diperlukan, masalah-masalah administrasi, dan ini yang lebih penting, kekompakan. Saya agak miris dan sedih, termasuk marah juga ketika terjadi masalah tahun lalu, ya, yang belum bisa diantisipasi dan over capacity di tenda haji khusus. Saya bertemu juga dengan orang-orang yang pengusaha-pengusaha travel juga yang ya kasihan gitu. Jadi saya kasihan pengusaha travel harus bertengkar sesamanya, sesama PHK akibat dari policy dari mitra kita di sana uh, yang tidak tegas di dalam memutuskan atau menentukan jumlah jamaah ya di maktab gitu loh. Jadi saya kira ini jangan terjadi lagi. Kekompakan, komunikasi, kerjasama diharapkan bisa dibangun dan silaturahim sejak awal agar semua ya berhasil bersama, untung bareng ya. Kemudian juga sama-sama untung, sama-sama senang daripada gitu ya, satu entitas ada yang untung, ada juga yang untungnya kena maki-maki, ada juga yang mungkin tidak beruntung gitu. Ya, kalau untungnya sih untung, tapi ya masih sebagian kena maki-maki jamaah gitu kan. Dan saya tahu betul situasinya. Nah, kita ingin antisipasi itu dan mudah-mudahan nanti pimpinan asosiasi juga bisa apa namanya mengajak semua PHK itu agar bisa menjadi jamaah haji Indonesia yang baik. Nah, saya kira itu. Kemudian untuk apa namanya lokasi di puncak haji, ya alhamdulillah tim kami masih berproses di Saudi dan insya Allah dalam waktu dekat juga sudah akan melihat lapangan tempat yang akan kita klaimkan untuk jamaah haji Indonesia, ya baik yang reguler maupun nanti yang khusus, dan nanti saya akan minta update terakhir terkait dengan langkah untuk haji khususnya dari Pak Nasrullah. Nah, sebagai penutup, ini juga mungkin meskipun sistemnya baru di Saudi, ada uang, ada barang, ada uang, ada tempat, gitu. Makin besar uangnya, makin geser tempatnya, itu pun diupayakan ya. Kita tidak semata-mata kompetisi untuk itu, tapi saya yakin PIHK maupun asosiasi sudah punya jalur nyamannya, tempat nyamannya secara historis. Di sebelah mana saya kira teman-teman sudah paham semuanya. Mungkin itu saja dulu dari saya ya. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kita bisa menyerap kuota jamaah haji khusus yang juga tidak sedikit jumlahnya, agar serapan kita bisa optimal dengan berangkatan haji tahun 1445 Hijriah ini. Demikian Pak Ihsan ya. Makasih semuanya Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hilman atas penyampaiannya. Bapak Ibu semua, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan maupun tanggapan baik dari perwakilan asosiasi maupun dari peserta. Ini saya coba dari Pak Firman Ampuri, apakah ada yang mau disampaikan kembali? Silakan Pak Firman. Oke. Pak Usman, monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dirjen telah berkenan hadir di Forum Sekjen dan memberikan materi yang luar biasa, sangat berharga. Kami dari Kesturi memberikan apresiasi yang
sungguh sangat tinggi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pak Dirjen, Pak Dirbina, Pak Menteri Agama. Alhamdulillah komunikasi berlangsung dengan sangat baik. Memang kami menyadari akan banyak tantangan, banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi, tetapi dengan komunikasi yang telah terjalin selama ini, itu insya Allah mudah-mudahan bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan muncul di lapangan. Kami berharap mudah-mudahan komunikasi ini bisa terus berlanjut, Pak Dirjen, terutama nanti di lapangan saat melakukan survei lokasi atas klaim area tersebut, maupun nanti pada hari H pelaksanaan hajinya kita bisa terus berkoordinasi sehingga mudah-mudahan penyelenggaraan haji tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Usman Jasad. Ini saya berikan kesempatan dari Pak Basori. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sudah nyambung ya, baik. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan juga teman-teman semua yang ada di forum ini. Saya hanya ingin menanggapi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan terkait dengan komunikasinya beberapa asosiasi kepada Kementerian Agama yang beberapa waktu lalu terkait dengan tidak adanya batal ganti untuk kuota tambahan ini. Ini mungkin perlu sama-sama kita sadari bahwa apapun yang direncanakan manusia, Allah lah sebagai penentu. Jadi walaupun hari ini sudah mendaftar, tapi namanya halangan itu tidak bisa dipastikan bahwa dia akan bebas dari musibah maupun bebas dari halangan sampai dengan keberangkatan hajinya. Ini tidak bisa dipastikan. Jadi kalau di pemerintah atau di reguler, keberangkatan haji misalkan batal itu tentu tidak menyangkut dengan kerugian kepada travel ataupun Kementerian Agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan kerugian-kerugian. Tetapi di PIHK, apabila satu tidak berangkat, padahal sudah diberikan tiket, sudah diberikan hotel, fasilitas semua yang lain sudah dibayar, maka ini akan menjadi beban jamaah itu sendiri atau travelnya. Ya, jadi ini mohon barangkali mumpung ada Pak Dirjen di sini, minta ada kebijaksanaan agar bisa yang disebut dengan batal ganti kalau memang orang tersebut betul-betul tidak bisa berangkat. Karena kemungkinan usia itu tidak bisa ditentukan dengan saat ini, tetapi mungkin sebelum keberangkatan seminggu atau 2 minggu sebelum berangkat terjadi sesuatu, maka ini bisa digantikan atau diberikan kepada yang lain. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Mumpung ada Pak Dirjen di sini dan juga ini kalau memang belum disepakati di forum ini menjadi tugas bersama asosiasi untuk memperjuangkan anggotanya. Karena ini akan menjadi beban yang sangat berat. Ya, sekarang ini harga semua mahal, ya, mulai dari Arofamina, hotel, penerbangan dan sebagainya ini mahal semua. Sehingga kalau dikalkulasi maka kerugian yang akan ditimbulkan dengan kejadian tidak berangkat itu bisa sampai 10.000 US dollar. Nah, ini kalau dibebankan kepada jamaah kan kurang etis juga. Tapi kalau bisa digantikan dengan yang lain, maka ini akan menjadi keringanan bagi jamaah itu sendiri. Itu terima kasih atas waktunya yang diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Basori, pertanyaannya kami catat berkaitan kebijakan batal ganti ya untuk PHK karena mengandung resiko untuk kami sebagai penyelenggara ya, kita sebagai penyelenggara. Baik, untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Firman. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hilman, Pak Dirjen Biakan Allah SWT.
Luar biasa paparan antum dan memberi pencerahan yang luar biasa bagi kita. Tadi ingin menanggapin apa yang antum sampaikan secara regulasi. Insya Allah kami asosiasi dan PHK memahami perkembangan terakhir bahwasanya Saudi Arabia tadi yang sedang paparan saya sudah sampaikan sangat strict dalam pengelolaan keuangan. Ya, jadi mereka sangat mengatur sekali hingga tidak ada penyelewengan tentang keuangan. Makanya sumber dana untuk masuk ke dalam IBAN harus terkontrol oleh pemerintah masing-masing dalam satu rekening. Ini tentu, dan saya juga mendengar tadi dari paparan Pak Dirjen, luar biasa ikhtiar Pak Dirjen, banyak hal diikhtiarkan dari rekening yang kita diharapkan setiap user punya rekening sendiri, suratnya juga dikirim sampai 2 kali, saya monitor betul, luar biasa. Pak Nasrullah juga di Saudi Arabia, atas saran Pak Dirjen juga terus memperjuangkan, namun sampai akhir belum. Dan menjadi plan A kita saat ini, ada rekening khusus buat kita sebagai PHK, sehingga bisa kita menyetorkan dana kita. Namun Pak Dirjen, kita juga perlu memperhatikan bahwasanya tempat kita menjadi target semua negara, khususnya negara-negara yang melihat selama ini tidak mendapatkan porsi yang cukup di lokasi biru, yang bagi mereka, bagi setiap negara tentu ada haji khususnya atau haji VIP-nya. Saya kira kita juga harus membangun plan B, Pak Dirjen. Mohon kalau seandainya dalam hari ini tidak ada ketentuan sampai hari Jumat, ya harus Sabtu, harus ada solusi kita bisa untuk menggunakan rekening yang ada di KUH yang ini, bukan rekening yang baru. Jangan sampai waktu berjalan kita tidak. Itu yang plan A, B-nya saya harapkan. Jadi rekening yang lain. Atau tentu pemerintah sudah kuota ini kan diserahkan kepada pemerintah. Kalau seandainya plan B tidak berjalan, kami mungkin karena terkendala tentang penyetoran keuangan, kami izin Pak untuk bisa dibantu untuk bisa menyelesaikan biaya administrasinya dulu untuk minimal pemerintah dapat mengambil lokasi yang cukup untuk 27.680.800 jamaah yang ada di Majul Kabes ini dengan dana talangan dari pemerintah. Saya yakin BPKH dana kami banyak Pak Dir. Dana kami itu ada hampir 1 miliar dolar itu, mendekati angka 800. Saya kira cukup banyak dan bisa digunakan untuk paling tidak menalangi, dan kami disilahkan, tidak ada masalah, seolah setuju semuanya untuk dipotong dari setoran, dikembalikan dari BPKH. Terima kasih, itu aja Mas Ihsan. Jazakallah. Baik, Prof. Hilman, ada tadi ya beberapa pertanyaan tadi dari Pak Basori, itu berkaitan yang batal ganti, apakah diperkenankan, mungkin ada kebijakan lain dibolehkan supaya tidak menjadi resiko di kemudian hari bagi PHK. Terus tadi dari Pak Firman sudah disimak langsung. Monggo Prof. Hilman untuk memberikan tanggapannya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Isa. Jadi yang dari Pak Firman dulu ya. Jadi ini kira kalau masalah uang itu ini memang pelik gitu ya. Di satu sisi kita ingin mempermudah, tapi ternyata di sananya mempermudah untuk PIHK-nya ataupun konsorsiumnya, tapi di sananya yang sulit gitu kan. Itu yang terjadi seperti itu Pak. Jadi saya sudah tahan dan komunikasi sampai tadi malam. Agak panjang nelponnya ya, meyakinkan bahwa saya preferensinya, saya bilang user bisa untuk rekening, karena saya belum mau katanya, saya belum mau katanya, kita belum bisa kekeh itu Pak ya. Akhirnya disepakati dan kami pun awalnya tidak diperbolehkan buat rekening baru, tapi akhirnya diperbolehkan rekening baru khusus untuk masuknya dana dari haji khusus. Gitu ya. Nah, proses bisnisnya adalah, ya saya kira Bapak Ibu juga harus tahu ya. Jadi untuk rekening, jadi user itu kan nanti akan transfer kan. User itu transfer ke rekeningku gitu ya. Nah kemudian rekeningku untuk yang haji khusus. Nah kemudian kuhlah yang akan mentransfer uang tersebut ke dalam sistem, ke IBAN dari masing-masing user di Hajj, dan nanti user lah yang memberi paket sendiri-sendiri. Ya. Nah, saya ingin memastikan kepada tim kami di Saudi bahwa untuk yang haji reguler bagaimana?
haji reguler, alhamdulillah sudah kami proses Pak Firman dan teman-teman sekalian. Untuk lokasinya juga sama. Kalau suratnya kan untuk haji reguler dan khusus itu kami barengkan Pak. Kami tidak mendahulukan yang mana karena semuanya adalah jamaah kami. Regulernya kami proses berbarengan juga dengan haji khusus gitu ya. Jadi dari Desember sudah kita sampaikan kepada mereka. Nah, yang baru itu sudah kita ajukan, tempatnya juga sudah kita minta untuk yang reguler, dan kemudian approval-nya tetap masih belum muncul. Bahkan ada bahasa, ya mungkin ada masih kurang beberapa ratus orang lah, belum dapat tempatnya gitu ya. Karena kapasitasnya yang terbatas di Mina itu. Nah, kemudian untuk haji khusus, ya informasinya juga sama. Jadi ini kalau sudah selesai, nah ini memang agak tricky ya. Bisakah pemerintah menalangi? Nah ini justru ya yang unik dari pemerintah itu nggak ada talangan, Pak Firman. Yang biasa ada adalah swasta nalangin pemerintah. Nah, kalau pemerintah nalangin swasta itu jarang, Pak. Itu jarang terjadi. Yang ada adalah swasta nalangin dulu pemerintah, itu yang banyak terjadi. Nah, bagaimana dengan Haji kondisi berbeda seperti itu? sedikit, Pak Ya, Prof. jadi ini menarik, Pak. Jadi ini menarik. Gitu. Kemarin kan belum masuk skenario tuh, Pak Firman ya. Betul. Jadi konsepnya tetap bahwa dana PIHK itu atau konsorsium dari BPKH masuk ke konsorsium, konsorsium nanti transfer ke KU, dari KU ke IBAN, dari IBAN baru konsorsium atau user ID user ID itu bisa berproses ya untuk memilih tempat. Nah, tapi kalau misalnya kita mau men-secure dulu tempat itu, ya men-secure dulu tempat itu, meskipun kami sudah secara ofisial mengirimkan dokumennya, ini saya kira secara teknis saya masih harus berkomunikasi. Dan kalau mekanismenya seperti yang ada di reguler, jadi besok tuh reguler begitu approve, kemudian kami akan transfer. Jadi yang reguler pun belum bisa transfer nih Pak Firman nih. Ya. Tapi baru deal ini sama ini. Oke, berapa jumlahnya detail gitu ya. Udah, kira-kira berapa hari? Ya mungkin 2-3 hari gitu. Nah, jadi kita siap-siap mentransfer dan belum ada yang ditransfer. Nah, saya akan coba pastikan gitu ya. Dan saya sudah meminta juga kepada tim kami untuk haji khusus juga oleh proses yang sama. Meskipun nanti yang harus disepakati bersama adalah kapan uangnya haji khusus itu masuk gitu kan ke dalam rekeningku itu, dan kemudian rekeningku KUH bisa juga melakukan negosiasi yang sama dengan proses itu. Meskipun saya dapat kabar dari Pak Nasrullah, nanti yang mengklaimnya siapa? Langsung Pak company-nya gitu ya. Langsung company-nya itu. Tapi kalau untuk secure wilayah, kita akan coba sebaik mungkin, Pak Firman, basis historis atau apalah kita akan gunakan bahwa Indonesia akan tetap di situ, dan komitmen dari Saudi dia tidak akan memberikan ke yang lain sebelum ya Indonesia juga melakukan proses yang sama. Nah, jadi ini yang kata-kata dari teman kita di sana lah yang akan kita jaga. Kemudian yang tadi apa mengenai pelimpahan ya, apa istilahnya ya, penggantian ya jamaah atau pelimpahan porsi. Batal ganti. Pengganti ya. Kalau di khusus itu pengganti ya, bukan pelimpahan porsi ya. Ya pengganti saya kira kita coba ikuti dulu Pak yang ada. Ya mudah-mudahan kita punya perspektif yang sama untuk melakukan optimalisasi ya terhadap serapan ini, dan memang kita perlu kerja keras untuk memastikan bahwa jamaah yang ada nama-namanya itu bisa berangkat gitu ya, atau sanggup untuk berangkat, yang kemudian kita akan atur penggantiannya ya sesuai dengan ketentuan yang kita miliki. Kebijakannya bagaimana ya? Kalau sekarang kebijakannya itu aja dulu lah, gitu ya. Ya, kita akan cari way out-nya dalam situasi-situasi tertentu seperti yang kami lakukan di tahun lalu. Ya, bagaimanapun kebijakan kami
mendistribusikan haji khusus, haji reguler itu juga sama Pak konteksnya, agar keterserapannya tinggi. Karena waktu tahun lalu 24.000 itu tidak terisi Pak. Itu. Meskipun akhirnya jadi ada fenomena Bapak Ibu sekalian, yang sudah lama daftar itu banyak yang enggan berangkat karena berbagai hal, atau membatalkan berangkat karena berbagai hal. Tapi ada satu generasi, ada satu kelompok jamaah yang siap berangkat kapan saja. Nah, jadi kan itu Pak, yang sudah, karena seperti kemarin Alhamdulillah 24.000 yang kosong itu diisi oleh cadangan dan tambahan yang akhirnya kita dapat 29.000 gitu. 29.000 akhirnya diambil 24.000, sisa 5.000. Dapat tambahan dari Saudi 8.000, masih kurang 3.000. Itu kan akhirnya apa? Masih hampir 1.000 yang tidak bisa berangkat. Jadi sama, yang reguler pun kerjanya sama. Mengganti satu orang itu kita harus menghubungi setidaknya 3 orang. Bapak yang satu tidak sanggup minggu ini, Bapak yang satu tidak sanggup kalau 3 hari lagi berangkat, Bapak yang satu lagi, baru yang keempat, oke, saya berangkat. Kapan Mas? Jadi, tapi kalau jumlahnya ribuan, ya ini juga agak susah masa untuk mencari 1.000 orang pengganti, kemudian kita harus teleponin sampai 2-3 orang dari satu penggantinya itu, ya jadi 2, 3, 4.000 orang yang harus diteleponin, ini juga tidak efektif. Jadi insya Allah kita akan buatkan skenario, ya skenario yang pas sesuai dengan situasinya, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak melanggar regulasi, ya, karena haji khusus itu memang juga tidak bersubsidi, jadi insya Allah bisa agak lebih fleksibel daripada haji khusus. Demikian Pak dari saya. Saya kira itu mungkin nanti bapak-bapak yang lain bisa membahas ini lebih lanjut. Terima kasih Pak Ihsan. Masih mute Pak Ihsan. Ya. Prof, izin pertanyaan lagi nih Prof. Berkaitan tadi ya untuk 10.000 tambahan kuota haji khusus ini, apakah dari Kementerian Agama ada deadline waktu mau diselesaikan kapan? Kira-kira estimasinya gitu Prof. Misalkan kalau nanti 5 Februari sisa berapa, nah itu kapan nih bisa diselesaikan sehingga dari kami itu bisa mapping untuk langkah-langkah berikutnya gitu Prof. Oke, jadi kalau kita bicara tentang deadline umumnya ya, deadline umumnya kan semua kontrak harus selesai ya, 24 Februari kalau tidak salah ya. 24-25 Februari, jadi tentu saja sebelum itu sudah harus selesai, tapi kita memang mengharapkan bisa lebih awal teridentifikasi ya berapa sebetulnya dari kuota tambahan itu yang bisa terserap gitu ya. Nah memang Kak Ihsan, Bapak Ibu sekalian, ini juga pengalaman kita, tambahan kuota 10.000, itu juga sisanya ya lumayan lah sekitar 1.000-an gitu ya. Nah, kalau ada 20.000 kita kasih. Nah, tapi kemarin prestasi dari haji khusus, kalau tidak salah ada 8 atau 9 saja yang kuota tidak terpakai. Gitu kan. Karena mungkin sudah, jadi kecil sekali gitu. Nah, kalau kami juga alokasikan 20.000 di reguler, ini juga situasinya harus kita mitigasi betul, terutama di sana, tempat dan lain sebagainya, termasuk juga untuk serapan. Nah, karena itu antusiasme yang ada dari masyarakat juga kita fasilitasi yang haji reguler. Jadi sampai saat ini seperti yang sudah diumumkan saja, Pak. Jadi kita optimalkan dulu yang itu, ya mudah-mudahan nanti kalau masih kurang. Jadi kemarin tuh untuk reguler saja Pak, tahun lalu tuh kami 4 kali perpanjangan Pak, sampai 5 kali gitu ya. Nah, ini juga haji khusus juga sama ya, meskipun akhirnya ada kebijakan babat alas lah ya, bukan babat alas ya, istilahnya kebijakan sapu jagat gitu ya. Yo single mangkat gitu ya. Nah, karena banyak juga yang sudah harus waktunya berangkat justru tidak berangkat. Dan haji khusus pun belum tentu sama ya. Betul seperti disampaikan tadi. Ada juga jamaah
Pak berangkat Pak tahun ini. Enggak, saya sama keluarga nanti ada 5 orang sudah rencananya 2024 Mas. Gitu. Jadi ini ya kalau haji khusus kadang-kadang juga susah karena perencanaan jamaahnya yang memang saya ada sama keluarga merencanakan 2025 gitu, bukan sekarang. Nah, tapi kalau haji reguler faktornya berbeda lah dengan itu, gitu ya. Sudah masuk kuota tapi mungkin ada faktor sosial, faktor keluarga, faktor ekonomi dan lain-lain juga masuk. Itu aja Kang Ihsan ya dari Siap. deadline. Baik, Ya. Bapak Ibu, ini masih ada waktu sisa sekitar 7 menit. Mungkin saya langsung closing statement aja nih. Ini narasumber dari Pak Firman. Monggo Pak Firman, saya kasih kesempatan. Setelah itu Prof menutup dengan closing statement. Baru nanti kita tutup acara ini. Baik, Pak Firman, waktu dan tempat saya persilakan Pak Firman. Firman saya atau firman Pak Firman M. Nur ya. Yang baik, terima saya kasih. lihat tadi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi buat Forum Sekjen yang luar biasa mengadakan acara ini dan semoga diskusi hari ini diikuti lebih dari 300 peserta bisa memberi manfaat yang banyak tentang bagaimana perlunya sinergisitas kita sebagai pelaku usaha, kompak sebagai bersama-sama sebagai PHK dan juga sebagai anggota asosiasi dan membangun komunikasi aktif. Dan kami juga mendapatkan arahan tadi dari Pak Dirjen untuk bagaimana tahun ini kita membangun tasamuh, koordinasi yang baik. Jangan ada di antara kita juga bersaing untuk merebutkan tempat yang tidak fair ya dan sebagainya. Jadi kita harapkan kita juga berlapang hati karena kemabruran itu adalah kehusuan. Kekhusyuan itu bukan hanya jamaah, penyelenggaranya harus lebih khusyuk dari jamaah ya. Kadang-kadang ini kita lebih tidak sabar dari jamaah, itu yang kita harapkan terbangun. Insya Allah Pak Dirjen, kita di asosiasi kita kuatkan itu. Yang kedua tentu tadi dengan perubahan-perubahan yang cepat ya dan banyak hal yang mengejutkan. Contoh kayak kemarin ketika user mau diaktifkan tiba-tiba kita pahamnya minimal 1.500, kendalanya rupanya ada limit atas. Ketika user juga terkendala dan lain sebagainya. Kita berharap apa yang sudah baik yang kita bangun kita terus tingkatkan untuk lebih baik sekali ke depan untuk lebih koordinasi lagi dan kami mengapresiasi Pak Dirjen dan jajaran luar biasa sangat akomodatif atas kebutuhan kita dan kita tentu kita jadi sama-sama kita perjuangkan karena kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji baik reguler haji khusus ini adalah wajah Indonesia di depan internasional ya dan kita memiliki misi nasionalisme bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar dengan masyarakat yang terbaik ya yang bisa menunjukkan peradaban yang tinggi Islam rahmatan lil alamin itu dari bangsa Indonesia. Dan kita juga berusaha bersama-sama untuk memastikan bahwasanya kita semua pihak dapat menyelenggarakan ini mempersiapkan dengan baik dengan timeline tadi. Dan kami juga berharap Pak Dirjen solusi-solusi yang terobosan perlu Pak karena Saudi Arabia pada zaman kepemimpinan Bapak ini membuat banyak hal yang menarik Pak, kejutan-kejutan. Jadi kita harus responsif dan solutif Pak. Untuk itu semoga juga memudahkan. Salah satunya yang perlu solusi adalah bagaimana tempat kita tidak hilang karena itu wajah kesuksesan kita semuanya. Bahwa lokasi yang kita janjikan menjadi komitmen yang kita kepada jamaah betul-betul dapat kita berikan dengan baik. Terima kasih itu saja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman M. Nur atas closing statement-nya. Saya berikan kesempatan ke Prof. Hilman Latif untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Firman. Saya kira kita sepakat untuk mensukseskan acara ini, Bapak Ibu sekalian. Acara penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah dengan segala dinamika dan perubahannya, insya Allah kita segera optimalkan serapan jamaah itu menjadi tugas kita bersama, Pak. Jadi Bapak itu seperti negara, Pak, perannya. Kenapa? Karena Menteri Haji, Kementerian, Naib juga deputinya sudah menekankan kepada itu kuota ente katanya. Pokoknya harus dipakai. Mau dibagi khusus berapa, reguler berapa, kita nggak peduli. Yang penting harus terserap. Nah, jadi Bapak Ibu saat ini sedang mewakili negara untuk dapat menyerap kepercayaan yang diberikan kerajaan kepada kita semua. Jadi tugas kita sama, Pak.
saya harus menyerap. Daftar tunggu kita berapa, Pak Dirjen? Sudah 5,3 juta, ada yang antri, Pak. Tapi ketika untuk menyerapan, kita perlu kerja keras dengan berbagai faktor. Gitu ya. Masalah usia, masalah macam-macam lah ya saya kira. Nah, plus di haji khusus pun situasinya sama. Orangnya punya duit, tapi banyak yang tidak punya waktu. Kan gitu, Pak. Jangan salah itu. Gitu ya. Orangnya punya waktu, punya duit, tapi anggota keluarga lain yang bareng-bareng tidak bisa betul-betul. Ya hal-hal kayak begitulah situasinya. Jadi mari kita nanti Pak Firman, Pak Ihsan ya, dan seluruh para pimpinan kita komunikasi yang lancar. Serapan tuh update-nya juga bisa muncul. Karena kalau haji khusus tidak terserap, Pak, ya akan menjadi sasaran ya. Kemenang juga karena bahasa mereka ini, this is your quota, the government quota, not the company's quota. Insyaallah. Itu bahasanya clear, Pak. Bukan kuota company katanya. Ini kuota Anda. Jadi Anda bertanggung jawab keseluruhan kuota ini untuk diisi. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya ada dalam posisi yang sama dengan kami. Yang kedua, tadi ada beberapa tawaran, saya coba jajaki komunikasi ya, masalah keuangan juga dan BPKH dan lain-lain karena saya tahu uangnya haji khusus juga ada di BPKH. Mungkinkah ada terobosan-terobosan baru yang bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga, memang kami menyadari Bapak Ibu sekalian, ketika di Saudi itu semua tentang urusan haji itu agak fleksibel dan fleksibel tapi bisa rigid gitu loh. Fleksibel itu mereka bisa berubah kapan aja gitu loh. Dengan polisinya yang baru gitu. Dan kalau sudah pingin A, itu kadang-kadang tidak bisa tawar-tawar gitu. Nah, ini rigidnya di situ. Nah, kalau di kita ingin fleksibel, tapi kadang-kadang regulasinya yang memang juga agak ketat. Nah, jadi mudah-mudahan secara teknis kita bisa berinovasi untuk menyelesaikan semuanya. Itu aja, Kang Ihsan ya. Turun. Baik, terima kasih banyak Prof. Hilman Latif dari Dirjen PHU, Pak Firman M. Nur dari Ketua Umum Ampuri, terus tadi Pak Firman yang mewakili HIPU, Pak Usman Jasad mewakili Forum Sekjen dari Kesturi, dan juga para hadirin yang sudah mengikuti materi ini. Tak terasa sudah jam 3 kita tutup. Jadi Bapak Ibu semua, insya Allah kita sama-sama sukseskan penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Dari 520 PIHK yang terdaftar di Simpu, sudah lebih mungkin, dan juga ada 11 asosiasi. Kita mengutip tadi dari Pak Firman Himpu, kita harus kolaboratif ya, sama-sama menjawab kepercayaan dari pihak Kementerian Haji dari Saudi yang sudah memberikan kuota tambahan, dan juga dari Kementerian Agama yang sudah memberikan kepercayaan 10.000 kuota tambahan bagi kita semua. Kita harus jawab dengan kekompakan dan eksekusi yang sempurna dari seluruh penyelenggara haji untuk menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Insya Allah materi dan rekaman akan di-share di grup diskusi ya. Ada kurang lebih ada 1000-an lebih Pak Firman dan Prof. Hilman yang sudah join di situ. Jadi setiap ada event kita akan senantiasa sharing dan berbagi di situ. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya 2 minggu lagi kita akan diskusi kembali. Dan juga teman-teman Forum Sekjen di balik layar yang sudah bekerja sama untuk menyelenggarakan acara hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Kami lancar semua. Kita berjuang, Pak. Insyaallah habis, Pak. Insyaallah habis. Ya. Ya, Mas Ari. Saya izin end meeting ya. Assalamualaikum. Ya, oke.